oleh panitia karena tuan rumah belum sampai ya. Ya nanti yang mewakili dari Gardo Mbak siap ya. Silakan, waktu bersilakan. Satu. Ya. Ayo. Ya langsung. Kita orang tadi sebenarnya apa yang lain ikuti loh. Masuk ke sana gitu. Sini ikut. Ya, selamat pagi. Kita bisa berkumpul di sini senang sekali karena ada hari yang mencerahkan saya tanggal hari ini. Ya, dan dari Purwokerto juga kita ucapkan terima kasih karena ada acara pun meninggalkan acaranya dan kesini. Dari Semarang ada Pak Bambang, pimpinan Purwokerto juga ada Magelang. Magelang meskipun kota kecil tapi akan menyumbang di Jateng. Ya, jadi kita semua bersama-sama. Termasuk nanti dari Jogja kita juga bersatu. Nanti setelah itu kita mengembang ke berbagai daerah kota hijau. Tiap daerah kota hijau kalau ada waktunya. Saya mengenal Desi ini karena Pak Jitu. Tadinya sudah ya. Masih tidak enak badan. 2 hari saya tidur tidak bangun, tidak makan. Ya. Istrinya ketukan. Nah, itu kena COVID, dites di laboratorium, harinya sama, jamnya sama, yang ngetes sama, nyonya positif, saya negatif, harinya sama. Karena orang bilang karena sakit. Benar. Apa dia mungkin tahu sehatnya dari gaji itu kayak apa? Ya, reaksi juga. Sebetulnya kita itu sudah banyak kena sakit. Kemarin saya melatih yang baru-baru, sekarang kena sakitnya ini bisa besok tahun depan. Orang mesti kena sakit kan? Pasti dia. Tapi itu ada sakit. Tapi ditunda. Nanti tahun depan lagi kalau bisa ya sakitnya besok. Nah, kalau sakit ya sebentar. Kira-kira ini saya mencontoh dari teman-teman semua yang menyemangati kita ini. Saya sampai bilang, kepanjangan cerita ya. Saya sampai bilang sama murid-murid yang sudah 7 tahun, 6 tahun belajar di Magelang, sudah Magelang itu sekali pakai berapa? 400 kali pakai mobil sendiri, bukan rombongan. Yang baru sampai sekarang sudah mau jadi pelatih.
saya hampir 70. Saya punya komitmen dulu, kalau sudah umur 70 saya mau belajar basic seperti ini. Jadi nanti setelah umur 70 ini saya pekerjaan tak tinggal, mulai pekerjaan tak tinggal ya, waktunya kan banyak. Yang saya cari basicnya itu sudah mulai ketemu, tapi ini dinilai masih 5. Basic itu tinggi. Cita-citanya sudah mulia loh. Iya, kenapa sekarang ini saya dipilih jadi ketua admin saya nggak bilang dia tidak menular. Betul loh, saya ini itu gaji iso yo iso ora. Jadi saya cuma ya dipilih orang lain semua dipilih, ditanya kebanyakan nggak mau ya Pak ya, hampir semua nggak mau. Saya mau nggak jawab iya, nggak jawab mau. Sebetulnya sih mau lah ya. Cuma Betul, banyak maunya ya. Enggak, saya sudah bilang enggak ya. Karena apa? Saya membawa nama Jesse ini, saya mau meskipun saya tidak bisa menjadi, tapi saya asal ngomong, belajar ngomong aja, belajar ngomong. Ini ngomong, salah benar kan tidak masalah ya. Jadi ya ngomong. Gerak pun saya geraknya Jesse Pak itu dapur asal gerak. Oke, terima kasih ya. Pak, terima kasih semua ya. Ini tuan rumah datang, kita menyambut. Iya, iya. Oh iya. Ya, selamat pagi kepada rekan-rekan semua. Ya, terutama dari kita reuni hari ini yaitu Sensen Hajijen 37. Itu kalau sedikit aja uraian ya. Kita mendirikan pertama adalah di Semarang, Jawa Tengah. Nah, Semarang cabang pertama adalah di Kudus, kedua di Temanggung, Magelang, Bulu Cipe. Nah, ini sesepuh semua pendiri, hampir semua kumpul di sini. Hanya satu ya, ini siapa dari Komisia Pak Argono yang dia tidak bisa. Dia sudah 2 tahun lebih di Singapura ya karena pandemi ya, jadi nggak bisa hadir. Nah, Tony ini belum sampai ya. Hari ini ya. Ya, jadi hari ini saya harus ucapkan pertama terima kasih kepada tuan rumah sesepuh kita Koenjong ya. Sekarang dia yang paling sesepuh di antara Sensen Haji ya. Beliau usia tahun ini sudah 84. Yang kedua kita hormati ya yang sesepuh juga 82, namanya Kojibe. Ya coba, iya tuh. Ya. Yang ketiga juga sesepuh dari Semarang ya. Ini terkenal sekali tapi jangan nongol, jarang nongol ya. Lo berubah. Apa Yungsian ya.
ini nggak sembarangan dia. Dia mau latihan itu nggak sembarangan semua. Yang ketiga aja tadi ya, nanti ke satu kedua nanti ya, nanti akan gitu. Ini biasa cara ngomong sih. Dia itu latihan sampai ke Amerika, betul nggak? Ya ini saya nggak bohongi ya, bisa masuk di YouTube ya, boleh ya, masuk di radio boleh, di TV boleh ya. Sampai ke Amerika berlatih 37. Jadi ini yang muda-muda, terutama dari Proto yang masih hijau ya, banyak belajar. Ini sesepuh kita latihannya mencari ilmu ya sampai ke Taiwan, Hong Kong, Tiongkok itu sudah biasa. Kalau yang sampai Amerika, teman-teman kita seluruh Indonesia itu jarang ya, jarang sekali. Nah ini ternyata yang ketiga saja Indonesia sudah sampai sana. Apalagi yang ke-1. Nah itu apalagi saya itu belum selesai. Apalagi yang ke-1 bulan di Amerika ketemu pewarisnya dengan Sri Pro Hansen. Ya, Pro Hansen seperti apa? Gambarnya mana ya si berapa ini? Dia tadi fotonya ya. Nah itu ada, nanti saya bawa fotonya khusus semua ya. Kayak tentara aja ya. Itu kira-kira demikian. Jadi hari ini terakhir kita reuni adalah 2018 kalau nggak salah ya. Tahu-tahu sudah 4 tahun ya, 2 tahun lebih kena pandemi ya. Jadi kita terima kasih sekali sesepuh kita bisa mengundang kita bisa berkumpul di sini ya. Ya saya kira demikian, kita serahkan kepada tuan rumah untuk bicara 1 patah 2 patah kata yang berpesan ya, bagi semua yang hadir nanti bisa tahu. Ya silakan. Reuni ini saya dia kena saya ketemu terus lama saya pernah itu intinya ada, dan mudah-mudahan semua bisa berlatih. Bukan saya sombong ya, saya memang tidak pernah berlatih berhenti. Jadi tiap hari hampir 2 kali selalu ini yang kebanggaan contoh. Dan kena ini saya dulu dasarnya dari sakit detak jantung saya cepat sekali. Saya pemain tenis sudah cukup terkenal pokoknya di Jawa Tengah, pernah nomor 2 dan jadi saya terus cari gimana bisa. Saya ke dokter ternyata bisa sembuh, jadi bisa kaca gitu. Tapi saya mau mencari yang tanpa obat ya saya mencari nggak mau apa jadi ternyata pelan dan enggak. Saya waktu itu belajarnya sama orang yang dari buku, tapi saya memulai bagaimanapun dia etikanya yang saya menghargai. Perkara benar dan salah itu nomor 1. Tapi ceritanya kita dia baca bukunya hebat. Tahun berapa? Tahun 80-an. 80 gitu ya. Itu yang dimaksud adalah teknologi bukan? Bukan. Masih ada lagi? Tidak, Konfusius kan diparahkan. Oh iya. Konfusius dikenal di saat saya dikenal Konfusius sama Konfusius. Konfusius pernah datang ke Parahkan. Lalu saya akhirnya juga balik ke Konfusius. Jadi saya menghargai Konfusius juga karena apa? Orang yang berjuang waktu itu etikanya yang penting, etikanya yang baik untuk mengajarkan. Ya. Saya sangat menghargai. Terus saya juga itu sama Konfusius, saya sebetulnya masuk partai itu, tapi dengan dari Motion B terus saya pindah ke dari guru yang dari luar, ternyata ada bedanya. Tapi sampai sekarang saya kan dulu macam-macam, hampir semua sama, yaitu tidak berbeda. Tapi saya patokannya pakai Lepanto. Jadi saya main gaji itu pakai Lepanto. Saya terus terang belajar hukum juga sama dunia biar Pak Polus. Itu jadi kalau belajar saya cari orang yang terbukti sudah hebat.
Gitu. Jadi betul-betul juga saya belajar, jangan ceritanya. Kalau ceritanya cukup, waduh, kalau ceritanya terus terang, kalau saya kurang cocok maksudnya. Kalau dia sudah sampai ini, kalau dia sampai Mudrang, saya ikut dia sampai Mudrang mesti aman, betul nggak? Jadi kalau belum sampai Mudrang, dia cerita sampai Mudrang, saya tidak akan gitu. Jadi ya, kalau ya orang yang tak sampai Mudrang kan tahu kalau ini kesasar, kalau orang kan tahu, dia enggak, dia bisa diatur. Ya, sudah jelas. Ya, saya mau cerita sedikit mengenai Tenmancing ya. Itu sejarahnya Denci. Sebetulnya itu terkenalnya Denci itu dari Yang Ludan. Yang Ludan itu kan ayahnya Yang Pandu, Yang Cendru, Yang Tendu. Nah, dia dinamakan Dien Syauti. Dien Syauti itu apa? Banyak. Dia kan di kerajaan jadi kepala keamanan. Tapi banyak sekali jago-jago lihat tapi tidak dinamakan Dien Syauti. Hanya Yang Ludan saja. Kenapa? Karena dia bisa mengalahkan orang tanpa cedera. Nah itu loh, itu yang istimewanya di situ. Sekarang saya cerita lagi, kenapa kok begitu? Yang Ludan itu sebelumnya kumpunya dari guys. Dia ke Jompo itu kemana saja nyari guru-guru, dia bilang kamu sudah tidak perlu belajar sama dia. Terus dia sampai Jemjako, ketemu ini kok silatnya lain daripada yang belajar yang seperti Jemba itu. Terus dia ini kok tidak ya. Terus dia mau belajar ke perguruan itu, tanya orang, oh di situ. Dia ke situ mau belajar, ditolak karena bukan season. Yang boleh kan banyak jen siapa gitu. Yang season baru diterima. Ya udah dia keluar. Terus akhirnya dia macak menjadi kayak orang biasa, mau jadi jomos kuli bersih rumah. Terus diterima. Terima dia di situ. Dia situ itu mereka belajarnya siang malam, kalau malam dia ngintip aja, hanya ngintip aja. Oh gitu. Setelah pendirinya itu meninggal, kan dicari penggantinya loh. Setelah tahu penggantinya, tanyain murid-muridnya, itu pengganti kan mesti jagoan dari semua maret Pranihai dalam Denci Jemba. Terus siapa yang bisa? Ayo kalahkan. Nah keluar Yang Ludan itu. Loh, ternyata yang diangkat itu kalah sama Yang Ludan. Nah itulah. Tapi dia kan bukan sejen, tetap tidak diangkat kalah. Nah sejarahnya nah, dari jen itu dia dapatnya apa? Yaitu Wiso yang kurang langsung dihitung. Di Tiongkok itu zaman dulu kalau mencari jagoan itu kan diadu di atas weda itu, di atas panggung. Di atas panggung siapa jatuh kalah. Nah dia gunakan punyanya Jemba, orang jatuhkan kalah orang jatuh. Jadi dia jatuh tanpa cedera. Jadi dinamakan Dien Syauti. Maka namanya terkenal. Oh kok Dien Syauti? Oh belajarnya ke Jemjako Jemba itu. Sehingga Denci itu terkenal. Tapi sebetulnya Denci itu sebelumnya mereka masih ada Tio Sambo yang zaman dulu di tempat apa itu gunung apa itu namanya? Itu sudah pulang Ihai. Nah itu Jemjako itu hanya turunannya. Nah sampai sekarang ini Tenmancing belajarnya sama Yang Tendu, anaknya Yang Ludan. Butuh apa anaknya? Cucunya apa anaknya? Oh, anaknya yang Cendru yang Pandu dia cucunya berarti ya. Jadi ada yang lebih tinggi lagi dari Yang Tendu. Yang Tendu itu beratnya 80 lebih. Nah waktu itu Tenmancing kan hanya kurang 68. Diuncapnya dia jatuh sampai seminggu 2 hari baru baik. Nah memang beratnya kalah banyak ya. Tapi dari Yang Tendu itu dia mengadakan sendiri, yaitu yang punya Tenmancing. Nah Tenmancing itu dia biarpun Denci tapi bisa digunakan untuk lagi. Jagoan mana aja mau menantang ditatai. Sampai jago boxing dari Inggris ditatai.
tidak dikai. Orang tua bisa mengalahkan, bisa melawan, bisa tidak sampai kececer lah melawan boxing. Nah, yang teorinya sampai ini Tan Manjing itu sudah dia itu hanya 3 dalam jadi itu. Ke-1 Sisat Pemi, kedua Jensen Patung, ketiga Jingling. Jingling itu lincah. Sisat Pemi tidak tahu ya, semua tidak tahu. Dia itu 3 itu. Nah, itu Jinjen Tanggen, Jingling tinggi itu apa itu hanya pelengkapnya supaya kejadian seperti itu. Jadi yang apa itu sudah di situ. Kalau kamu sudah sisa itu sudah pasti yang. Jadi sejarahnya dari Tan Manjing itu ya seperti itu. Nah, terus kita kan belajar sama Jensen itu. Terus panggil guru dari Amerika, siapa itu namanya? Williamson. Williamson datang dan ngajari gitaran, ngajari kewisan. Terus dia mau pulang tanya sama Williamson, aku tidak belajar ini loh, tidak belajar kesehatan loh. Belajar apa? Belahi. Apa yang saya dipakai belahi? Oh, kamu belajar belahi. Tahun depan panggil saya datang lagi. Tahun depan panggil lagi. Dia datang bawa apa? Bawa hardbox. Dia ngajar. Loh, kok bawa hardbox? Kamu tanpa ini jangan bisa berkelahi. Kamu belajar jadi kayak apapun tidak akan bisa berkelahi kalau tanpa ini. Jadi waktu itu aku udah besok terus pindah dan belajar belajar yang itu sampai sekarang pun kamu belajar yang untuk belajar ini karena dia bilang besok dia tidak mau dibilang karena dia tidak bisa. Jadi dia hanya teorinya dia ngajarin dia mengajarkan jadi untuk fight itu. Nah itulah yang saya tahu sampai sekarang. Untuk selanjutnya mungkin lain-lainnya ada tambahan, boleh silakan supaya kita ini bisa lebih maju belajarnya. Ya. Terima kasih atas undangannya. Selamat pagi pada para sesepuh dan teman-teman yang hadir. Dari pengaruh editan nanti maaf mungkin pengetahuan saya tidak terlalu dalam atau luas. Saya mungkin tidak bisa terlalu banyak, tapi sedikit banyaknya yang bisa saya tahu atau saya serap itu Samsung memang kurang lah. Seringnya begini, di saat kita berlatih taiji, kita itu berorientasi menghalalkan. Jadi sampai nanti di prinsip-prinsip itu hanya sekedar letterless. Jadi artinya kita cuma menghafal secara tulisan. Nah, karena tidak ada bimbingan oleh yang lebih menguasai, artinya yang memang benar seperti yang di level-levelnya yang sudah diceritakan tadi, kita paling kan dapat berbagi antara yang senior ke juniornya, antara guru ke muridnya. Nah, sering kita itu boleh dikatakan berjalan tanpa arah, menebak-nebak sendiri. Nah, ya tentunya kemajuan pasti ada. Ya, mungkin kemajuan ini jadinya lambat banget. Jadi artinya nanti orang akan saling mengatakan gini, sak suwi-suwi kita berlatih, wah saya sudah 25 tahun, saya sudah 40 tahun, nanti orang untuk saya pasti mental. Itu sepertinya terlalu halusinasi. Tidak ada yang begitu. Nah, bagaimana bisa sesungguhnya? Kita memang harus mencari apa yang sudah pernah diterangkan atau dijelaskan oleh si pendiri ilmu taiji ini. Seperti tadi ada sisotominya, jinjingnya, ada apa. Nah itu kita harus bisa sampai ke situnya. Nah pertanyaannya siapa yang bisa itu? Kalau kita hanya di rumah saja atau kita artinya dalam lingkupnya kita sendiri, kita bercoba berhari-hari, banyak waktu kita yang terbuang. Mungkin secara siarnya dapat, tapi kalau secara inti gajinya menurut saya kurang. Nah ini sedikit dari saya.
Barangkali teman yang lain bisa menambahkan. Dua orang ini harus salah satu saja. Mas Heru juga. Ini saya belum sama. Terima kasih Pak Tadi. Bang. Selanjutnya saudara-saudara. Kira kowe. Kanan kiri nanti. Terima kasih. Ini lihatnya Koh Yung Siang sebelum kita dengan lewas dengan menghindar mendapatkan kemenangan. Nah, terus terang saja saya belum begitu lihai, tidak berpengalaman. Misalnya ngomong tuh kalau TC itu kadang kita berpikir itu mencela-mencela itu kadang bisa plus bisa minus, seakan-akan tidak punya prinsip. Tapi sebenarnya dari itu menurut saya hukum yang sangat pasti. Jadi kalau kamu berbuat begini pasti begini, kalau berbuat begini pasti gini. Nah, pandangan mencela-mencela itu relatif, tergantung level orang yang melihat. Nah, itu nanti bisa dibuktikan di dalam praktek. Kalau kebanyakan ngomong nanti malah bingung. Terima kasih. Dengan Pak Heru. Oh iya. Iya. Terima kasih atas waktunya. Salam hormat semua untuk para senior dan para hadirin. Di sini saya akan cerita ya pengalaman pribadi saya, pengalaman yang berdasarkan empiris yang berkaitan dengan kesehatan aja dan juga yang pelajari. Ini menurut penelitian ya, untuk saat yang vital untuk kehidupan semua makhluk hidup di muka bumi itu apa? Kan oksigen ya. Setuju ya, semua oksigen ya. Kita nggak makan 3 hari, 5 hari, nggak minum 2 hari masih hidup. Tapi otak nggak kena oksigen 8 sampai 10 menit, iya rusak permanen, orang mati. Nah ini saya ada pengalaman ya. Kemudian untuk ini ada penelitian ilmiahnya, manusia laki-laki khususnya setelah usia di atas 30 tahun itu fungsi daripada saraf parasimpatik itu saraf yang dia akan proses recovery, jadi regenerasi sel. Kalau ada yang rusak dia kalau itu mulai menurun kemampuannya. Jadi, kalau untuk perempuan setelah usia 40 tahun, nah kalau fungsi saraf parasimpatiknya menurun itu nanti regenerasi selnya, metabolismenya juga tidak bagus, akan menurun sehingga dia awal dimulai itu gejala sakit degeneratif, sakit karena penuaan, proses penuaan. Nah, hal itu bisa dicegah sebetulnya dengan teknik latihan cipung duna. Tu itu 2 napas. Nak tarik napas. Kenapa kok namanya tunya buang napasnya ditaruh di depan, tidak natu? Itu padahal sudah 2500 tahun sebelum Masehi sudah dilatih di komunitas tadi. Ternyata apa? Saat buang napas itu ada manfaatnya yang luar biasa. Yang selama ini kita cuma beranggapan yang bermanfaat itu cuma isep nafas. Ternyata buang nafas itu ada di samping buang CO2. Ternyata saat kita buang nafas itu pembuluh darah meridiansi mengembang, dan itu kalau ada flek-flek itu akan larut. Di samping itu ini yang kita lagi saat kita membuang nafas, pembuluh darah meridiansinya mengembang, badan menjadi rileks. Nah saat badan rileks itu terjadi recovery, proses penyembuhan secara alami dalam tubuh. Nah itu bisa dialami juga saat kita melakukan meditasi tai chi atau saat kita tidur. Makanya kita begitu bangun tidur kan tidur. Karena asupan oksigennya juga lebih banyak karena orang tidur itu napasnya persis napas tuna dengan napas tarbiah secara alami. Nah kalau tuna ini secara sadar dilatih seperti napasnya orang tidur. Itu asupan oksigennya lebih banyak 40% daripada napas bebas. Kenapa? Waktu kita balita napasnya dengan tarbiah. Begitu kita tambah tua, tambah usia, napasnya naik sehingga asupan oksigen kurang. Nah, kalau asupan oksigen kurang, pembuluh darah menua. Ini ada bukti penelitian ilmiahnya. Kalau pembuluh darah menua, darah mengentar. Nah, kalau darah mengentar nanti sirkulasi nutrisi segala macam oksigen ke organ-organ dalam akan terpengaruh. Itu mulai muncul berbagai macam penyakit keluar-keluar. Kemudian orang kebanyakan terus model logo, pardon di wall. Betulnya itu bisa di-maintenance, bisa dihambat dengan latihan cipung-cipung. Ya. Buktinya saya usia sekarang 65. Saya setelah latihan cipung-cipung, tapi dengan stretching ya, jangan cuma cipungnya guna ya, karena orang tanpa latihan stretching, pembuluh darah meridiansi akan mengeras, tegang, akhirnya mau pendek.
dan menyempit. Makanya orang, maaf ya, orang yang sudah sepuh gerakannya kan terbatas. Kadang-kadang jongkok aja susah. Kemudian ini secara umumnya gitu. Karena apa? Maaf ya, sendi ankle ini kaku. Tadinya kita waktu balita jalan tumpuannya di Juncen, tapi setelah ininya kaku, kita ada tumit. Nah, tumit itu bukan sentra equilibrium yang bagus ya. Tumit kan keras. Jadi kalau kita kedorong, jadi itu jatuh kan orang tua dapat jatuh. Nah ini di Tai Chi itu disetting lagi ke Juncen. Tapi orang tidak tahu kalau penyebarnya susah di Juncen itu karena indeks memeras kaku. Nah itu harus gratis seperti jengkeng gitu. Jangan dicari dulu terus. Dulu nggak akan ketemu semua. Kalau ini kan masih kaku nggak akan ketemu Juncen. Nah kemudian Juncen itu berhubungan dengan adrenal. Juncen itu kalau Juncen tekan di Juncen itu orang barat bilang seperti bubbling wheel. Itu mata air yang bergolak. Jadi Juncen itu jalannya cuma menentok begini, tapi dia harus digerakkan gitu. Kembali bis. Itu di bukunya terbaca disebutkan kembali bis. Nah itu nanti Juncen akan menstimulasi adrenal. Kalau adrenal terstimulasi oleh Juncen, adrenal akan mengeluarkan adrenalin. Nah adrenalin itu menyehatkan jantung. Makanya orang-orang desa itu yang sering jalan naik turun gunung itu secara alami dia nggak tahu teori Juncen. Tapi kalau jalan naik turun bukit itu tumbuhannya di Juncen turun. Jantungnya sehat-sehat orang desa itu tanpa macam-macam. Secara alami kalau dicek jantungnya bisa. Makanan nomor sekian salah satu. Ya, tapi bukan pendukung pokok. Itu bukti bahwa kemurahan dari Tuhan. Dari oksigen terutama yang gratis berlimpah. Siapa aja bisa, kaya miskin tua muda. Iya, seperti udara ini Pak, ini sangat berharga sekali oksigen ini. Sekarang ada COVID itu orang baru bisa menghargai oksigen. Artinya kan karena gratis berlimpah itu orang tidak menghargai. Nah ini yang kemudian yang dilatih di Tai Chi itu meridian itu ada di saraf otonom, itu saraf tidak sadar. Di sana ada dua saraf, simpatis sama parasimpatis. Nah, meridian itu ada di situ. Itu di saraf tidak sadar. Susahnya Tai Chi dengan kekuatan pikiran kita menjalankan Chi yang ada di saraf otonom, saraf tidak sadar itu untuk menggerakkan tubuh secara sadar. Itu yang susah. Itu kekuatannya unlimited, tidak terbatas. Tapi kalau otot terbatas. Contohnya gini, kita dalam keadaan sadar ya, berarti ini yang bekerja motorik. Ada pagar 2 meter, kamu bisa nggak lompat itu pagar 2 meter secara sadar? Ini yang nggak bisa. Tapi begitu kita dikejar anjing atau mau dibacok gali, tiba-tiba kan bisa loncat. Itu yang jalan yang saraf tidak sadar. Nah, itu yang dilatih dalam Tai Chi. Makanya kadang-kadang orang kecil bisa nyalakan orang yang gede-gede seperti itu mancing. Nanti coba. Itu dulu. Jamin, berarti jajak itu. Itu. Kemudian ini waktu saya kena gagal jantung kan, maaf, ini saya operasi ini patah. Iya. Karena ini dulu saya waktu muda makan tidak teratur, kena rematik kelenjar lunak di pembuluh Achilles. Waktu saya latihan Tai Chi dari UGM kemudian ke Cirebon, waktu latihan di itu bunyi kak, saya pikir celana saya sobek, nggak tahunya ininya patah ini sudah besek dulu. Kemudian saya dioperasi. Infus operasi atau suntikan obat yang dimasukkan ke melalui jarum infus itu ternyata ada bakteri yang tidak steril. Nah, bakteri itu nempel di klep jantung saya karena bagian atas yang dekat dengan paru-paru. Kemudian sebulan kemudian tanggal 14 April 2019 saya habis kencing dari kamar mandi jam setengah 12 malam. Bayangkan setengah 12 malam saya habis kencing nggak apa-apa normal. Begitu keluar dari kamar mandi itu napas saya gini. Nah, napas itu kalau diikuti semakin lama semakin pendek. Ini bumbunya saya sudah mau jatuh. Potong ya, alhamdulillah Tuhan masih memberi usia saya panjang. Saya ingin napas juga. Kemudian saya tidur dekat ke kamar tidur yang di belakang, dan juga saya tidur di sebelah kanan. Saya kontrol dengan napas juga. Tadinya napas saya kan sudah nggak coba gitu.
Nggak sampai 3-4 menit nama saya normal, terus saya tertidur. Saya 4 kali ngalami seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, waktu saya kontrol kaki ini di ruangan dokter ortopedi di Patiwiloso, saya dapat giliran nomor 85. Padahal saya datangnya setengah 8, itu baru nomor 40. Nah, saya sampai jam setengah 10 itu mau berhenti, ketoknya kumat lagi. Karena kan antriannya masih panjang loh. Saya udah, wah kumat terus, dokter itu, saya mau pisah jantung saya sepertinya. Terus saya digledek ke ICU. Ke ICU, selama di kursi roda itu kan kumat. Itu mulut saya kan kering. Saya minta air tuh, air nggak ada air. Saya lihat wastafel kok minum. Nah, kemudian di Patiwiloso itu kan dia rumah sakit tipe C. Pakar jantungnya nggak ada, cuma ada S2 aja, master tapi kelihatannya belum kuasai. Padahal ini fatal sekali masalahnya. Kemudian saya dipindah ke Sultan Agung itu, rumah sakit Sultan Agung. Nah di sana saya dikasih referensi oleh dokter itu. Pak Heru kalau ke Sultan Agung pakai adik ipar saya, ini S3-nya lulusan Jepang, dia ahli jantung. Untungnya ada referensi itu. Jadi dokter kalau ada kenalan referensi dia lebih perhatian. Kemudian di monitor, saya pikir tadinya organnya paling lama mungkin 5 hari atau seminggu ya. Saya tanya, dok, ini saya organ berapa hari? Oh ini untuk kasus seperti ini sesuai jurnal internasional, itu organnya minimal 30 hari. Saya 30 hari di rumah sakit. Itulah mungkin dari teman-teman yang suka bertanya tahu sendiri. Itu waktu saya diskusi teman-teman itu kan di awal-awal tuh 5 hari atau seminggu di sana, nama saya masih gini-gini. Pendek-pendek itu saya ukur pakai saturasi oksigen itu di bawah 80. Kemudian dipakai itu waktu bantuan oksigen itu ternyata tidak membantu menurut saya. Kalau mekanisme napas kita nggak bisa, itu cuma nempel-nempel di ujung-ujung top ini. Kebul. Kalau kita nggak bisa gini loh, itu nggak sampai ke otak. Dan itu saya lepas, saya dikunjungi saturasinya oksigen itu oleh perawatnya. Kemudian itu saya pakai napas juga. Fokusnya kebuang. Saya fokuskan ke sini, ito, di mana ada I, di situ ada C, ya, gitu. Lama-lama saturasi oksigen itu naik, dan di bawah 80 naik, 85, 90, kemudian 93, 95, 96, 97 itu foto-fotonya harga itu sampai 98. Pakai juga. Tapi itu-itonya tuh pikiran tauin atau orang ada yang bilang kita tauin ya, dengan kekuatan pikiran mengarahkan sesuai yang kita kendaki. Tauin ya. Itu fokus kekuatan pikiran luar biasa. Besar kalau nggak pakai itu kamu sudah. Nah, kalau waktu saya pertama kali kena serangan jantung itu dari kamar mandi, itu jantung sudah meninggal. Karena mungkin nggak sampai 5 menit sudah meninggal. Dan kalau masih sadar pun istri saya baru duduk tombol jalur tulung itu waktunya berapa lama? Sudah terlambat. Jantung itu ngambil cuma maksimal 5 menit loh. Di atas itu sudah kritis. Maaf loh, tapi ya nanti waktu oh ya, ya oke. Ya, terima kasih sekali ini tadi saya sharing manfaatnya cukup ya. Kemudian kalau di rumah sakit dikasih oksigen itu tanpa kita pernah latihan nggak akan bisa. Kalau saya dengan perawat itu Pak tarik nafas panjang yang gagal ginjal itu buat dia nggak pernah latihan ya nggak akan bisa. Itu makanya ini manfaat latihan itu kalau suatu ada kondisi darurat itu bisa dipakai. Kemudian waktu yang kedua, waktu saya mau ngantar istri saya ke Undip pulang, saya sudah di belakang setir. Saya begini lagi. Istri saya, aku tak numpak bukan perjuang. Saya guyoni ya. Kalau ngerti ini cuma pertemuan yang kedua akhir gitu. Terus tak pasangkan sampai ke Undip. Undip tampil lagi ya. Saya ambil saja telepon dokter itu. Terus tak kontrol lagi normal lagi. Terus yang keempat itu pas di waktu dokter ortopedi itu. Ya mungkin demikian dari saya ya, terima kasih. Ya, acara ini sangat menarik. Mungkin ada
yang ingin menyampaikan sedikit thinking? Siapa? Ada? Karena ini bermanfaat untuk kita semua. Ada lagi? Oh ya. Ini agak diperpanjang sedikit tentang yang diomongkan Pak Yon tadi. Menurut Williamson memang betul begitu. Jadi kita bernapas itu misalnya seperti main TC maupun besok itu pikirannya hanya buang napas terus. Jangan pernah mikir untuk narik napas apalagi nahan. Begitu narik itu langsung stamina-nya itu menurun. Jadi kalau kita kendu tujuannya buang napas, menjalankan terus itu kita kendu terus otomatis itu energinya dia relax. Otomatis juga seperti yang dikatakan Pak Heru tadi, urat-uratnya syaraf aliran darah itu mengembang, otomatis oksigennya di otak terpenuhi, jadi parunya tidak menggeh-menggeh. Nah ini nanti teman-teman bisa buktikan kalau besok pikirannya semeleng terus, buang nafas terus. Lalu dulu di buku sampai yang tanya, ya teman juga namanya Denny Maeta, dia petinju. Nah kapan kita nariknya nggak usah dipikir, itu mekanisme alam otomatis nanti akan mencukupi sendiri. Tapi fokuskan kamu kendu terus, dan ternyata itu betul begitu. Nah ini yang ngomong Williamson praktisi factor, jadi udah terbukti. Ya terima kasih. Ya bagus sekali, karena untuk menarik nafas dengan konsentrasi itu sudah membuat tegang. Memang di dalam Taiji kok ada kata-kata I itu pemikiran yang sangat tinggi, tidak bisa dijelaskan kalau tidak dilatih. Bukan konsentrasi. Konsentrasi membuat tegang. Kamu konsentrasi di kaki tegang. Jadi konsentrasi itu kalau di Taiji itu kurang. Ini benar. Seperti Podiam ini cerita konsentrasi narik nafas itu aja sangat. Ya, jadi konsentrasi itu membuat tegang. Itu betul. Ya, cukup. Kita mengucapkan terima kasih kepada Mas Yata. Ya, selamat pagi pada teman-teman semua ya. Jadi ini betulan yang di tengah ini adalah sesepuh ya, sudah lama latihannya semua. Tapi tidak mengurangi arti generasi muda ya, karena kita perlu regenerasi ya. Nah, sebelum nanti ini bisa diteruskan juga boleh tanya jawab ya. Tapi saya akan evaluasi betulan ini ketemu ya, kita akan lagi bisa ketemu juga. Kita mengharapkan bisa seterusnya gitu ya. Jadi tadi dari sesepuh kita paling sesepuh dia juga sudah memberikan sambutan yang baik sekali. Ini saya akan sampaikan di sini, orang yang seperti sesepuh kita yang saya tahu di Jawa Tengah ya, itu nggak ada ya. Di Indonesia pun saya kebetulan pengurus Ketua Umum Taiji Nasional Indonesia ya, juga nggak ada ya. Jadi kalau latihan dari muda, dia kalau sudah niat ya, itu latihannya 37 jurus Cenmanji. Itu setiap jurus bayar berapa, yang penting bukan gurunya pinter, tapi muridnya dia bisa melakukan dengan benar. Jadi banyak yang latihan itu ya sekedarnya jurus selesai ya, itu belum apa-apa. Nah ini semangatnya beliau ya, sampai satu jurus bayar berapa puluh dolar juga dibayar, sampai dikali 37, satu sampai 37. Itu ketepunannya seperti apa? Saya ngomong di sini ada enggak? Enggak ada toh ya, enggak ada termasuk saya ya. Lantas beliau bisa ke Amerika ya, sebulan ya. Itu juga ketemu waktu itu pewarisnya Cenmanjing ya, namanya Lo Banjen ya. Fotonya ada tadi di sini, mana ya fotonya? Itu di Amerika. Muridnya Cenmanjing 2 di Amerika ya. Murid dalam, 1 Lo Banjen, 1 Williamson, 2 1 di San Francisco, betul ya.
Robertson, satu di New York, itu Williamson. Nah, kedua ini yang luar biasa juga Yongxiang bisa ke sana ya, luar biasa. Nah, lantas tadi dari Ciping ya, itu sesepuh kedua kita umur udah 82 ya. Itu memang kalau cerita Daichi, dicerita apa silsilahnya ya, itu memang menarik sekali, terutama yang baik ya. Tapi kita tidak mengecilkan aliran lain ya, meskipun versinya macam-macam sekali, tapi menarik ya. Jadi kalau kita latihan Daichi ya, tidak sia-sia ya. Tapi kalau bisa ya betul-betul intisarinya bisa kita bisa menguasai ya. Nah, tadi ketiga dari siapa ini, Bambang ya. Nah, Bambang belajar pertama dengan Tony ya. Beliau juga baik sekali. Dia sekarang ini juga terkenal ya, pengobatan macam-macam. Setahu saya, waktu saya kenal belum sepinter hari ini. Maksudnya dia belajar ilmu ini, belajar terus ya. Dulu kan belum bisa cencium, sekarang sudah bisa. Belum tahu ya? Oh ya, wes nanti ya dikasih nomor alamatnya ya. Nah, dia ngomong jadi tadi dan tidak salah, dia pengen latihan bagaimana latihan 37 yang sudah pertama kali di Indonesia, di Semarang, Jawa Tengah ya, Temanggung, Kudus, Broto, Magelang ya. Itu ada satu metode yang lebih praktis ya. Ini usulan yang baik. Saya kira saya yang kepengen sekali, tapi kayaknya sudah tidak keburu. Nanti regenerasi aja. Nanti yang muda-muda dicatat ya, link apa itu ya. Ini tugasnya kamu ya. Nah, lantas dari tadi ini editor saya, dia ngomong Daichi ini memang banyak yang nilai apa mental ya. Nah, sekarang saya mau jelaskan. Itu kalau yang setengah ngerti betul sekali seperti itu. Karena Daichi itu sumbernya ya ini dari Bambang juga saya menjawab. Itu kita harus membaca satu artikel yang paling penting intisari dari Daichi. Semua ini yang muda-muda ya harus tahu. Artikel itu ada yang diterjemahkan bahasa Indonesia ya, ketepatannya saya nggak tahu ya. Itu adalah teori Daichi, namanya Daichi Jiren. Jadi Daichi Jiren itu kalau baca itu bisa seumur hidup ya. Seperti Duiso ya Tianjun. Itu Duiso 30 tahun yang lalu sudah ada catatannya. Itu berkembang dari Daichi Jiren, namanya Tasoke. Duiso kita itu pakai saja hanya berapa puluh kata aja ya. Bang Li Jian paling penting, Bang Li Jian Si Rencen ya, Sang Xia Sen Sui Ren Najin Ren Da Jili Lai Tahu, kamu mukul kayak apa ya, Jentong Si Yang Mo Jenjin ya, Tongcan Nian Nian Sui Putih. Itu 35 tahun, 40 tahun saya sudah ngapalkan itu. Tapi sampai hari ini saya merasa belum bisa seluruhnya. Bisa separuh aja sudah kena kalah. Untung saya belum separuh, jadi belum bisa ngalahkan semua. Ya sebagian roh ya. Itulah ya. Jadi mau nggak mau kamu harus belajar Mandarin. Itu baru petilan dari Daichi Jiren. Ya, karena saya senang Duiso, kepengen menangan. Saya menghafalkan itu sampai hari ini sudah 40 tahun. Nah, kalau Tianjun belum belajar itu, kamu juga pasti terbatas. Nah, ini sesuai dengan kata-katanya ini yang dituliskan. Kenapa mencret? Karena Daichi Jiren itu petilan ya, sebagian dari Tao Te Ching. Tao Te Ching tahu nggak? Ini bukan saya ngomong agama ya. Agama Tao itu hanya 3.000 kata. Itu sudah menyangkut semua teori Tao. Kalau bisa baca itu, kamu sudah seorang luar biasa. Ya, itulah hebatnya. Nah, sebagian itu dimasukkan ke ilmu Daichi. Nah, orang itu mestinya belajar, ya, baca Tao Te Ching itu, terus dia membuat Daichi Jiren. Jadi Daichi Jiren sebagian dari Tao. Kadang kita belajar Tao Te Ching harus. Tao Te Ching itu
juga hanya sebagian. Karena waktu itu kebetulan hidupnya zamannya sama dengan Konghucu. Lah Konghucu pernah ketemu yang nulis Tao Te Ching itu adalah Lao Tse. Dua orang ini ketemu dan tukar pikiran. Maka terbentuklah pada zaman itu pertama kalinya adalah lambang Tai Chi. Siapa yang pakai Tai Chi? Jadi kalau ngomong lambang Tai Chi, siapa yang buat? Yang mengesahkan standar yang di sekarang kita itu adalah Hung Tse dan Lao Tse. Atau dua orang itu cerita-cerita gimana, tahu-tahu dia menggambarnya sama. Loh, sebelum ini itu 2500 tahun. Sebelum ini ya ada yang sudah membuat satu lambang Tai Chi. Ya, siapa? 5000 tahun yang lalu. Ya, namanya siapa? Fuxi. Dia adalah raja atau kepala suku. 5000, tapi sayangnya 5000 tahun yang lalu belum ada tulisan, belum ada gambaran, belum ada pasang bikin butiran ini yang benar banget nggak bisa. Jadi dia gambarannya masih jelek dan seperti ini, tapi dia sudah memaknai itu. Nah, dia pakai tulisan-tulisan yang bukan sekarang. Tulisan kuno ini akhirnya dijabarkan, diterjemahkan dengan tulisan Mandarin oleh Konghucu, salah satu kunci. Itu namanya apa? I Ching. Jadi I Ching itu tinggi sekali. I artinya adalah perubahan. Ching itu kita. Itu sudah bisa dia menyelidiki hukum alam seperti apa. Hukum alam adalah hukum perubahan. Tidak ada yang mati, tidak ada yang mutlak. Ya, jadi kalau tadi Dirja ngomong dalam Tai Chi sendiri, Jingling ngomong penting sekali Jingling. Tai Chi bisa Jingling sudah saya ngomong salah, baru separuh. Kenapa? Ada tulisannya Sung Jen Jingling. Sung Jen dengan Jingling itu berlawanan. Satu kamu Tai Chi harus mengendap ya, mengendap. Satu harus lincah sekali. Nah yang benar yang mana? Nah ini seperti ini yang dia ngomong. Ini bingung ini masalah mencret. Ya kalau kamu tidak belajar Tao Te Ching, tidak belajar I Ching, seumur hidup ya tidak ngerti isinya apa. Di dunia hukum alam tidak ada yang mutlak. Itulah sulitnya. Nah ini kembali lagi yang terakhir Pak Heru. Ini sore lah ini pendapat saya betul-betul benar ya. Kebetulan saya baru belajar juga sih, baru belajar I Ching 1 tahun lah ya di kuliah umum ya. Itu dia ngomong duna. Semua jagung apakah duna? Betul. Pertama kali orang kuno itu dia tidak ngomong jikung, ngomongnya latihan duna, pernapasan. Dibuang dulu baru masuk. Setelah itu, nah kembali ke hukum I Ching, perubahan, berubah, ya. Maka bisa juga narik dulu baru buang. Bisa juga waktu narik perutnya kembung, waktu buang kempes, bisa juga dibalik. Itu namanya Sun Busi sama Nihusi. Lah yang benar kayak apa? Yang benar yang bisa, yang benar. Nah, kita belajar dengan yang bisa. Ya, jadi kalau saya ngomong begini jangan belajar dengan saya mau tahu teori dong. Ya, jadi semua ini pertemuan saya mengharapkan hari ini kembali lagi seperti kemarin sore kita yang ketemu sudah ketemu di rumahnya sesepuh kita Koenco. Saya ingin adalah regenerasi. Tadi saya kenalkan 3 sesepuh kita 84, 82, 79. Yang keempat ya sebetulnya saya sendiri cuma jauh sampai sama saya 75. Jadi mungkin dari guru lagi, apalagi Tardiong ya masih muda sekali. Dia sama saya ini Ciong ya, maunya kebalikan terus. Saya 75, dia ngomong 57. Lah yang benar ya, betul. Lah ini saya agak cocok nih dengan orang itu. Sengaja begitu. Ya, jadi saya kepengen regenerasi. Ini maaf juga kalau datang yang muda-muda, ya mungkin repot sesepuh kita ya. Tapi saya punya tujuan adalah
regenerasi. Mungkin Semarang juga sama, ambil yang muda Kambiong ya, suruh bersaing sama saya 57 ya, saya 75 ya. Jadi regenerasi, saya minta Magelang juga, Semarang juga regenerasi. Apa yang kita ketahui nanti ditularkan kepada anak cucu kita. Ilmu kita sudah belajar 40 tahun sejak Cendeki datang. Sekarang masing-masing menguasai sebagian, ya, menguasai sebagian. Jadi dia tahu bagian ini, dia hebat bagian ini hebat bagian itu. Ya saya bagian lain lagi. Mungkin saya banyak teori lah. Ya kira-kira demikian. Ya semoga pertemuan pada hari ini ya bisa berkenan, bisa bermakna untuk kita semua. Termasuk Pak Heru, dia ini masuk di praktek, jadi dia jikungnya ini lebih daripada kita. Kita sih tidak ada begitu juga sudah sehat. Dia sakit, mau nggak mau bertempur. Jadi dia mendalami ya, kita menghargai ya. Dan sering diundang juga di Undip, di dokteran ya, bahwa tadi banyak penjelasan bukan dari dokteran timur, dari kedokteran barat. Ini juga baik. Kita kalau bisa menyebar juga ke ilmu kedokteran barat. Ya. Betul ya. Ternyata tadi yang ngomong ini icing lagi ya, tidak ada yang mutlak paling hebat. Apa salahnya kalau dia menambah pengetahuan dari ilmu kedokteran barat, dan kita lebih dikenal oleh dokter-dokter barat. Ya, ini termasuk dokter timur. Timur, nah, timur dan barat hari ini ketemu. Ya, oh ya, oh bukan ya. Saya kira demikian ya. Ya ini bisa dilengkapi. Saya terima kasih sekali ya. Oh ya. Tadi kan Kodektur bilang itu tompi yang jen. Sebetulnya dalam Taiji itu yang penting teman bilang itu seksanse, kita harus belajar. Jadi seksanse itu sudah mencakup semua. Kalau kamu belum seksanse itu sudah mencakup semua. Kamu kan saya tahu kan selalunya praktek pembijian. Dalam Taiji seksanse itu pembijian dari tunggal cindwe ugamting itu harus. Jadi jangan pembijian aja. Jadi tunggal itu harus. Yang pembijian itu termasuk seksanse itu. Jadi harus latih. Pembijian dari tunggal cindwe ugamting. Jadi tidak begitu kamu maju mundur kanan kiri. Jadi tunggal itu harus, jadi baru bisa dalam gaji itu. Jadi jangan apa jangan yang diomongkan kan banyak teori-teori bagus lah. Lalu tadi saya akan bilang tentang mencela-mencela itu dalam praktek misalnya seperti Jibing bilang harus lincah, tapi cenderung bilang harus sugian, harus mengendap. Padahal mengendap sama lincah itu berlawanan. Nah, lalu menurut Linton basic untuk menuju bisa dapat itu dari Cancuan, tapi dengan catatan Cancuan yang benar. Nah, menurut Linton yang seperti yang kita dulu pernah di Zoom itu, yang di videonya di YouTube ada. Jadi pertama kali yang visinya seperti yang kemarin saya bilang berdiri di atas daun teratai. Linton bilang itu kan puitis sangat mustahil gitu loh. Ya, nah, kemudian yang dia bilang mengibaratkan dengan lantai kaca. Ya dulunya 6 cm, kemudian lama-lama menjadi 3 mili. Ya. Itu intinya kan supaya ringan. Lah teorinya dia posisi pertama supaya lurus itu seperti duduk di kursi bar, kemudian telapaknya kendor, lututnya kemudian diperiksa juga kendor, kemudian ambil napas dari PB sampai ke WY, tujuannya supaya tulang belakang lurus, pundaknya kendor, lalu lidah nempel langit-langit. Setelah itu relatif kita udah tegak lurus,
badan kita udah lurus, tapi belum tentu tegak lurus terhadap bumi. Nah, untuk kontrol itu kita idealnya kan diujian, tapi orang yang belum pernah berlatih dengan baik, belum bisa, itu dia kecenderungannya ke depan. Kalau ke depan, berat badan bagian atas ke depan, betisnya keras, tapi mau dikendurkan dia nanti geblak. Nah, si Williamson mengajarkan dengan titik paku itu. Jadi kita konsentrasi di titik paku yang di jempol, kemudian yang di bawah jempol seperti ada lembukan itu, kemudian yang di tungkak. Nah, lama-lama kalau kita konsentrasi di situ tidak sadar, kita akan di ujiannya akan benar. Tapi kalau belum bisa menuju mencari ujian, dia malah salah. Nah, kalau contohnya sudah baik, nanti efeknya seperti yang Coach Cedung bilang, mengendap bagi orang lain itu berat, tapi bagi dia sendiri seperti yang Coach Cedung bilang lincah. Nah, itu memang terbukti.